Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak jamaah subuh rahimakumullah. Puji syukur marilah tidak henti, tidak bosan selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha suci, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha pemberi, Zat yang maha sempurna, dan semua kemuliaan, semua kebaikan ada di dalam diri Zat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, semoga nikmat Allah akan bertambah untuk kita semua. Sama sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita kemarin pagi, kita sudah sampaikan tentang apa Bapak Ibu? Ya, jadi tentang obrolannya para penghuni surga, ahlul jannah. Yang di sana ada pesan untuk kita bahwa yang diobrolkan itu, kita ulang ya agar tidak lupa, yang diobrolkan adalah bahwa pada saat di dunia dulu ada godaan, ada gangguan dari temannya, ada temannya yang mengejek. Ya. Apa yang dipertanyakan oleh temannya itu, apakah kamu percaya kalau besok itu ada hari kebangkitan? Apakah kamu juga yakin kalau orang sudah mati, sudah jadi tanah, jadi tulang belulang itu bisa dibangkitkan kembali? Dan kemudian penghuni surga itu mengajak lawan bicaranya untuk melihat temannya yang dulu waktu di dunia mengejek dan menggoda itu. Ternyata dia na'udzubillah berada di tengah-tengah kobaran api neraka. Kemudian yang kedua, obrolannya para penghuni surga itu, mereka menceritakan dia bisa menikmati surganya Allah itu disebabkan karena waktu di dunia, di tengah-tengah keluarganya ada rasa takut yang luar biasa terhadap azab Allah, terhadap siksa Allah, yaitu neraka. Jadi memang surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berharap, bagi orang-orang yang memang takut neraka. Jadi kalau takut neraka pasti berharap masuk surga. Nah kalau di dunia sudah tidak takut neraka, ya berarti dia berani. Dia berani. Ya, dia tidak takut neraka mungkin karena tidak yakin. Dengan poin yang pertama tadi, tidak yakin bahwa besok itu dibangkitkan lagi, diadili, ya, dan diberi balasan. Sehingga mengatakan mungkin dalam pikirannya ra ono neraka ki ra ono, swarga wong wis mati wis dadi lemah kok. Barangkali begitu pikirannya. Dan sekali lagi nasib orang yang seperti ini sangat tragis. Dia kemudian ditempatkan di neraka sebagai balasan yang adil, yang seimbang. Sama sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Pagi hari ini kita akan sampaikan beberapa sifat dan kebiasaannya ahli surga.
Jadi beberapa sifat dan kebiasaan para ahli surga, para penghuni surga pada saat di dunia ya. Sehingga ini juga harus menjadi perhatian, menjadi pedoman kita. Nah, kemudian kita harus berusaha memiliki sifat dan kebiasaan itu. Nah, ketok saniki. Nek ngantuk ketok Bu. Enggak pernah sempat ngantuk. Jadi kita semua sepakat, kita semua sangat berharap kita kelak akan masuk surga. Nah, maka kita juga harus paham, harus tahu sifatnya dan kebiasaannya para penghuni surga itu apa itu. Apa saja yang kemudian kita harus miliki itu. Kita harus miliki. Kalau sekarang belum misalnya nanti dari beberapa poin itu ya kita berusaha dari sedikit sak mampunipun ya. Kita belajar bersama-sama untuk kemudian punya sifat dan kebiasaan penghuni surga itu. Nah, Bapak sekalian, tentu tidak semua saya haturkan mengingat keterbatasan waktu dan juga tentu kemampuan saya terutama. Kan saya sampaikan beberapa, kita ambilkan dari beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama kita ambilkan dari Al-Quran surat Az-Zariyat. Dari Al-Quran surat Az-Zariyat dari ayat 15 sampai dengan ayat 19. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannatin, dia berada di dalam taman-taman atau surga. Wa uyun, dan mata air. Dan mata air. Jadi surga itu di dalam Al-Quran sering sekali digambarkan dengan taman, kemudian di sana ada mata air, ada sungai yang mengalir begitu. Tajri min tahtihal anhar, jadi mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah, siapa yang menghuni surga, menghuni taman-taman surga itu? Di ayat berikutnya Allah menyebutkan akhidhi nama atahum rabbuhum. Jadi sambil menerima segala pemberian Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi berada di taman-taman surga sambil menerima semua pemberian Allah yang telah dijanjikan bagi penghuni surga itu. Nah, kemudian poinnya di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa mereka kemudian mendapatkan layanan yang begitu luar biasa di surga? Diberikan semuanya kebutuhannya oleh Allah dan abadi. Nah, satu ini, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yang pertama, ini kebiasaan dan sifatnya orang atau penghuni surga ini. Surga itu ini. Jadi kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi innahum, karena sesungguhnya mereka sebelum itu, maksudnya ketika di dunia. Jadi sebelum di surga berarti masih di dunia. Apa? Muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang senang berbuat baik. Yang pertama Bapak Ibu. Jadi penghuni surga itu pada saat di dunia orangnya senang berbuat baik. Berbuat kebaikan. Apa yuk? Apa saja? Sepanjang itu diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Banyak sekali kebaikan. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Bahkan saya sering matur nih, bagi kita orang Islam Bapak Ibu, setiap kita ketemu dengan orang lain, di sana ada potensi kita berbuat baik. Wah, angger petuk uang ya. Petuk uang niku ana potensi kita melakukan kebaikan. Ya ora ketang.
uluk salam, kebaikan. Mesem, kebaikan. Menampakkan wajah yang berseri, yang cerah, kebaikan. Syukur sampai kemudian menemani, kemudian membantu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi monggo dalam pikiran kita, setiap saya ketemu orang maka ada peluang berbuat baik. Ampun ngantos sewali malahan. Kita ketemu orang kok malah justru bukan kebaikan yang kita lakukan. Pasti ada peluang kita berbuat baik. Dan itu adalah kebiasaan serta sifatnya penghuni surga. Jadi ini yang pertama. Jadi innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi mereka itu sebelumnya waktu di dunia adalah orang-orang yang senang berbuat baik. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi di dunia mereka adalah qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi mereka sedikit tidur di waktu malam. Nah, ini wis mulai rada abot nih. Kita sedikit tidur napa sedikit-sedikit tidur, Pak Bu? Nah, penghuni surga itu sedikit tidurnya di waktu malam. 2 atau 3 hari yang lalu Bapak Ibu saya mengajak kita semua termasuk diri saya lebih-lebih manfaatkan waktu 10 hari terakhir ini, monggo kita nikmati untuk mencoba, untuk riyadhah, untuk latihan. Kemudian kita bersungguh-sungguh menjemput Lailatul Qadar dengan niat yang tulus, dengan niat yang lillahi ta'ala. Kita gunakan malam untuk itu. Kita hidupkan malam 10 hari terakhir ini dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan ibadah. Insya Allah bisa kok, insya Allah bisa. Ini belum banyak yang melakukan. Kalau kita atur bisa. Saya mencoba tidur 2 jam, 2,5 jam maksimal itu cukup. Jadi jam 12:30 bangun itu. Jam 10 tidur, 12:30 bangun itu insya Allah sudah cukup untuk istirahat kita. Dan kita coba untuk melakukan sesuatu sebagaimana Allah perintahkan. Apa yang dilakukan ketika bangun itu banyak. Kalau di Ramadan ini ya bisa dengan tadarus, bisa dengan kajian, dengan zikir, dengan berdoa. Bahkan mohon maaf, berdiam diri saja di masjid pokoknya meneng mawon mikir ke muhasabah tentang apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, itu sudah menjadi kebaikan. Jadi monggo Bapak Ibu ya, kita manfaatkan betul itu. Karena penghuni surga itu sekali lagi kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Nah, secara umum Allah perintahkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Surat Al-Isra 79 itu. Dan gunakan sebagian. Jadi tidak sebagian besar Bapak Ibu. Jadi sebagian dari malammu untuk bertahajud. Kemudian dalam surat ke-76 ya, surat Al-Insan ayat 26 juga diperintahkan oleh Allah. Wa minal laili fasjud lahu. Dan gunakan sebagian dari malammu untuk bersujud kepadanya. Untuk bersujud kepadanya. Fasabbihu lailan tawilan. Dan bertasbihlah dari malam yang panjang itu. Jadi untuk sholat dan juga memperbanyak tasbih. Nah, sekalian rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, pinten mau punan? Baru 2 nggih, baru 2. Kemudian yang ketiga,
sifat dan kebiasaan penghuni surga itu waktu di dunia adalah wabil asharihum yastaghfirun. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan dia selalu berusaha memohon ampunan kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur itu ya waktu menjelang subuh. Ya. Jadi bukan ini, pengertiannya bukan hanya pada saat bulan Ramadan, Bapak Ibu. Jadi banyak beristighfar di sepertiga malam yang akhir. Maka amalan yang sangat luar biasa dan ini menjadi amalannya penghuni surga itu banyak beristighfar sebelum subuh. Menjelang subuh itu banyak beristighfar. Itu ya. Nanti tinggal kita cocokkan. Iki aku wis durung ya, iki wis durung, iki wis durung ya. Dari sekian wis ana loro alhamdulillah. Lagi ana siji alhamdulillah. Urung ana alhamdulillah. Artinya sadar kita, urung ana ya sadar kemudian dianakke yang gitu ya. Kemudian kita usahakan. Yang keempat, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi wa fi amwalihim, dan pada atau di dalam harta-harta mereka itu haqqul lisaili wal mahrum. Ada bagian, ada hak lisaili bagi orang-orang miskin yang minta bagian maupun yang tidak. Artinya penghuni surga itu sadar betul bahwa di dalam hartanya itu ada haknya orang miskin. Ini sifat penghuni surga, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika di dunia dulu sadar, paham betul. Jadi ada kesadaran yang tinggi bahwa di dalam harta saya, harta kami yang diberikan Allah itu ada bagian untuk orang lain. Nah ini monggo kita tumbuhkan kesadaran ini. Jadi kalau kita sudah tumbuhkan begitu, insya Allah kita tidak akan, bahasa Jermannya apa? Awal. Tidak akan merasa eman dan kita mengeluarkan. Karena apa? Itu bukan hak saya, itu bukan hak kita. Karena kita sadar bahwa ada haknya, bagiannya orang lain. Bahkan kalau kemudian tidak kita keluarkan, berarti saya sudah memakan haknya orang lain. Ini. Itu Bapak sekalian, sifat dan kebiasaan penghuni surga yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat dari ayat 15 sampai 19. Mungkin bisa diperesani lagi di dalam, di rumah, dibuka mushafnya, terjemahnya atau syukur tafsirnya, surat ke-51, ayat 15 sampai 19. Nah, kemudian, Bapak Ibu, kita coba lihat pada ayat yang lain, tentang sifat dan kebiasaannya para penghuni surga itu. Yaitu di dalam Al-Quran surat ketiga, surat apa ketiga? Ali Imran, ayat 16 dan 17. Ayat 16-17. Allah menjelaskan, jadi di ayat sebelumnya itu ya menjelaskan bahwa surga itu dihuni oleh orang-orang yang bertakwa itu. Karena memang surga itu diciptakan uiddat lil muttaqin. Jadi disediakan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan puasa ini goalnya adalah muttaqin. Maka kalau puasa kita sukses, insya Allah kita akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Lalu sekalian, dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 16, di penghuni surga itu alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana
wa qina adzabannar. Jadi yaitu orang-orang yang berdoa. Apa doanya? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi orang-orang yang selalu berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, innana sesungguhnya kami amanah. Sesungguhnya kami telah beriman kepadamu. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jagalah, peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi memang penghuni surga itu ya sejak di dunia memang minta masuk surga dengan cara diampuni dosanya dan dijauhkan dari neraka. Jadi doanya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Surat Ali Imran 16. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-17, Allah lebih detail menyebutkannya. Jadi penghuni surga itu selain berdoa tadi ya, selain berdoa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, mereka juga as-sabirin. Apa? Orang-orangnya sabar waktu di dunia. Apa buat nguyang-nguyur? Ini penghuni surga itu waktu di dunianya sabar, Pak Bu. Nah, niki kula dereng iso sing niki. Nggih mboten napa-napa ning sadar. Sing penting awak dhewe sadar bahwa saya belum bisa itu udah bagus. Lah nek wis durung sabar ora sadar bahwa dirinya belum punya kesabaran itu repot. Betul apa-apa sekarang belum. Begitu kita tahu, kemudian kita berusaha untuk menjadi sabar. Wah, sabar niku wong watak ya. Ra iso diobati obat watuk misalnya. Jaluk ke Pak Aziz mboten saged niku. Tidak. Kalau kita berusaha pasti bisa, Pak Bu. Terus ampun, jangan di-frame, jangan apa dibentuk pikiran kita bahwa watak ki ra iso diobati. Jangan. Nek awake dhewe pun ngoten niku, ya kita akan cenderung begitu. Jadi awake dhewe wong Jawa niku kadang wis di frame ya pikiran kita, ya nek watuk ki ana obate, nek watak ki. Nah, nek urung dikucir kadang malah sampai seperti itu. Ya berarti kita akan bertahan dengan sifat buruk kita itu kalau kita sudah begitu. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy dulu Bapak Ibu? Mulai dari Umar bin Khattab, kemudian orang-orang yang tokoh-tokoh kafir yang begitu menentang Nabi, begitu masuk Islam ya semuanya berubah. Semuanya berubah. Kemudian berikutnya penghuni surga itu wasodiqin. Pak Sidik nih. Wasodiqin. Kenapa? Benar. Orangnya benar, jujur. Monggo Bapak Ibu kita berusaha, ini sesuatu yang ya berat tapi harus kita usahakan. Kita berusaha menjadi orang yang benar hidup kita, jujur, ya benar omongannya, benar perbuatannya, benar janjinya dan sebagainya. Kemudian wal qanitin. Penghuni surga itu ketika di dunia dia taat terus-menerus, qanitin. Jadi dia berusaha untuk selalu taat kepada Allah. Kemudian wal munfiqin. Mereka itu munfik. Munfik itu orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Munfikin. Kemudian yang terakhir adalah wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirin, dan selalu memohon ampunan. Di sini disebutkan lagi di ayat ini seperti di surat Al-Dzariyat tadi Bapak Ibu.
lebih-lebih atau khususnya bil ashar, di waktu sahur. Ya, jadi di waktu sahur, sebelum subuh Bapak Ibu. Ini memang waktu yang secara khusus disebut oleh Allah sangat bagus, sangat luar biasa untuk kita mohon ampun kepadanya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, beberapa sifat dan kebiasaan para penghuni surga. Terus saya kelingan ya. Insyaallah. Nggih sesuk dibaleni melih. Kita ulang kembali, mudah-mudahan kemudian itu terpatri dalam pikiran, dalam jiwa kita, dan kita berupaya bersama-sama Bapak Ibu. Maka dengan jalan kita belajar seperti ini, insya Allah kita akan selalu diingatkan dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Semoga bermanfaat. Monggo kita akhiri bersama dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.